Eh, kalian tahu nggak sih berita ini yang belakangan ini muncul terus di FYP? Berita apa sih? Itu yang kenaikan harga Borobudur. Oh iya, kenaikan candi, kenaikan harga Borobudur jadi 750.000 Iya, ya. bener banget. Tapi kalau menurut aku sih kebijakan ini mungkin untuk melestarikan ya, bisa dikatakan untuk melestarikan peninggalan dari nenek moyang kita. Tapi setidaknya jangan tinggi naiknya, kan nggak sesuai sama masyarakat lokal. Karena mayoritas yang pergi ke Candi Borobudur itu kan pasti dengan keluarga atau bahkan dengan teman sekolah, studi gitu kan. Jadi kalau harga segitu pasti mereka sekarang jadi mikir-mikir harga segitu kan ya gitu. Soalnya kan apa sih, pendapatan mayoritas Indonesia sendiri kan juga nggak terlalu tinggi kayak gitu. Kalau misalnya untuk apa sih itu Asing, wisatawan asing mungkin lah bisa segitu ya. Jadi kalau untuk masyarakat lokal kayaknya nggak cocok. Iya sih, cuman aku setuju sama kebijakan pemerintahnya. Soalnya kan Candi Borobudur ini umurnya udah tua banget, dan gak sedikit juga yang punya kesadaran buat menjaga dan melestarikan candinya. Bahkan banyak banget bagian dari candi yang udah rusak gara-gara nggak punya kesadaran buat yang merusak candi. Giliran harga naik aja pada ribut. Aneh banget emang, padahal mereka juga yang merusak. Iya kan pemerintah kan juga berencana untuk naikin harga itu karena untuk menjaga kelestarian dari Candi Borobudur itu sendiri. Karena kan Candi Borobudur kan warisan budaya dari para leluhur kan. Nah yang juga umur bangunannya yang udah semakin tua. Terus juga kan dinaikin harga itu supaya untuk mengurangi pengunjung yang kebanyakan tuh pengunjung itu juga ada yang melakukan vandalisme atau tindakan merusak karya seni atau intinya merusak gitu lah kan. Terus ada juga yang masih suka membuang sampah sembarangan di sekitar area Candi Borobudur. Nah di samping itu kan juga pemerintah tuh bermaksud untuk membatasi wisatawan atau menargetkan wisatawan yang berkunjung tuh jadi semakin sedikit gitu. Soalnya dulu tuh pernah di tahun 2020 tuh ada yang melakukan kayak merusakin fasilitas yang ada, terus merusakin candi-candi, pokoknya kayak merusakin karya seni yang ada di situ kan. Terus juga di situ juga dinaikinnya harga tiket itu juga untuk menambah pengalaman dari wisatawan, yaitu dengan adanya tour guide. Jadi kan nanti pengunjung tuh diarahin oleh tour guide untuk menambah ilmu pengetahuan juga terkait Candi Borobudur. Kalau aku sendiri sih ya, kalau aku pribadi sih aku nggak setuju sama kebijakan pemerintah yang menaikkan harga tiket naik ke puncak Candi Borobudur jadi 750.000 kan. Karena menurut aku tuh ini tuh adalah hak dari warga lokal untuk menikmati, untuk merasakan warisan dari mereka sendiri. Kalau mungkin yang dinaikin adalah untuk khusus wisatawan luar negeri, mungkin itu masih bisa ditoleransi ya, karena Candi Borobudur itu bukan warisan budaya mereka. Tapi kasihan banget untuk warga lokalnya gitu, karena sama aku setuju sama Lina tadi, pendapatan rata-rata untuk masyarakat di Indonesia ini nggak tinggi banget gitu. Jadi untuk harga kisaran 750 untuk menikmati hak mereka sendiri itu aku rasa itu kurang pas gitu. Padahal pemerintah sendiri itu masih punya pilihan lain selain menaikkan tiket seharga 750.000. Mungkin kayak melakukan pembatasan nih, kayak pembatasan jumlah pengunjung setiap harinya, itu kan bisa juga. Walaupun ya di samping pemerintah itu mungkin memang berniat baik untuk menjaga kelestarian Candi Borobudur, tapi kan kita harus balik lagi nih lihat ke masyarakat di Indonesia-nya. Apakah pendapatan mereka sebesar itu? Apakah ini baik untuk masyarakatnya sendiri? Sedangkan kan Candi Borobudur itu warisan kita sendiri nih, warisan kita masyarakat Indonesia. Kenapa kita harus merasa ditekan untuk menikmati atau melihat warisan budaya kita sendiri sih? Makanya aku merasa kalau kebijakan ini kurang tepat sih. Kalau aku setuju sama pendapatnya Pak. Oh iya,
ini kita bisa analisis pakai teori komunikasi massa yang kita pelajarin tadi. Oh iya, bener, bisa. bener. Oh iya, kalau menurutku sih di sini tuh masuk agenda setting nggak sih? Kan agenda setting itu bagaimana media menjadi gatekeeper dan menyeting sebuah isu untuk disebarkan kepada masyarakat guna membentuk opini publik. Jadi implementasinya di sini adalah media itu lebih dominan menayangkan berita-berita yang bersifat kontra atau negatif terhadap pemerintah atas kebijakannya yang menaikkan tiket menjadi 750 itu kan. Nah, jadi kan di sini masyarakat itu jadinya tergiring opininya untuk mengecam atau mengkritiki pemerintah gitu terhadap kebijakan tersebut, sehingga berefek masyarakat sekarang mengecam pemerintah, alhasil kebijakan tersebut menjadi dibatalkan oleh pemerintah, padahal pemerintah sendiri punya niatan yang baik tapi nggak dijelaskan secara detail oleh media. Iya nggak? Gimana? Iya benar, karena media udah berhasil menggiring opini masyarakat untuk menolak kebijakan pemerintah dengan cara menayangkan berita yang berisi kontra tentang kebijakan kenaikan tiket Borobudur. Iya, setuju. Soalnya di sini tuh posisi media sangat menentukan gimana opini masyarakat nantinya. Nah, kalau di berita tentang Candi Borobudur ini tuh media menggiring opini masyarakat untuk tidak setuju dengan kebijakan pemerintah tentang naiknya harga tiket masuk. Istilahnya tuh media kayak manas-manasin masyarakat buat nolak kebijakan pemerintah ini rame-rame, padahal dari kebijakan ini tuh ada sisi positif juga. Ada sisi positifnya juga, makanya berita ini masuk ke teori agenda setting menurut aku. Iya, makanya karena teori ini juga mengatakan bahwa media itu menentukan bagaimana apa yang dipikirkan oleh publik gitu kan. Nah, jadi itu kesimpulannya dalam teori ini media memiliki peran dalam membentuk opini masyarakat. Media memberitahu publik apa yang benar, apa yang salah gitu kan. Nah, pada akhirnya pun media menjadi tidak mencerminkan kenyataan sebagian besar masalah yang diangkat ke dominan publik. Iya nggak sih? Iya, makanya itu. Makanya itu kenapa masuknya ke agenda setting setting. kan? Iya. Lapar gak sih? Lapar sih. Ih, gimana kalau kita makan ke kantin dulu? Ayo. Ya, ayam yuk.